Halo guys, balik lagi di channelku. Kali ini kita akan reaction video, tapi kita akan di TV guys. Nggak kayak biasanya kita pakai extra recorder. Aku juga ini belum mandi ya guys, soalnya ini juga hari Sabtu, dan kalau Sabtu tuh jarang mandi, jadi mandinya jadi suka siang-siang ya guys. Dan langsung aja kita mulai. Sebelum itu subscribe dulu karena kita mau 600 subscriber ya guys. BTW ini ada adik aku juga ya guys, si Jehan. Sedih. Zeus adalah zaman di mana makhluk purba berukuran raksasa mengalami masa klimaksnya. Di daratan ada Tyrannosaurus Rex yang siap membantai semua hewan yang ada di depannya dengan giginya yang begitu kuat. Susuhan ai. Ada Velocephalus yang senantiasa mata-matai dinosaurus kecil dari atas langit. Dan di sungai ada reptil besar yang bersembunyi dari balik air yang tenang yang dapat membuat dinosaurus seperti T-Rex mengalami ketakutan untuk melewatinya. Reptil tersebut tidak lain adalah Sarcosuchus dan juga Deinosuchus. Dalam video kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana kehidupan kedua buaya tersebut di zaman Cretaceous, serta bukti ilmiah apa saja yang menyatakan bahwa mereka adalah dinosaur killer atau pembunuh dinosaurus. Tapi masih lebih mas Sekitar 120 juta tahun yang lalu, di zaman Cretaceous yang didominasi oleh hewan purba raksasa, hiduplah spesies buaya yang dapat membuat dinosaurus ketakutan. Ia tidak lain adalah Sarcosuchus. tapi kalah lawan Spinosaurus. Berbenua yang dikenal dengan Gondwana, yang nantinya menjadi cikal bakal benua Amerika Selatan dan Afrika. Awalnya, peneliti menganggap jika Sarcosuchus tidak jauh berbeda dengan buaya modern yang terkelompok dalam famili Crocodilidae. Namun, fosilnya ditemukan dengan perbedaan signifikan pada bentuk mulutnya dengan moncong yang panjang dan ramping, membuat Sarcosuchus dimasukkan ke dalam keluarga Pholidosauриdae. Ia telah hidup jutaan tahun lamanya di sebuah hutan lebat dan dipenuhi dengan sungai yang mengalir. Hanya saja, habitatnya saat ini telah berubah drastis menjadi padang pasir yang membentang di Afrika akibat perubahan iklim yang tidak terelakkan, yaitu Gurun Sahara. Disinilah fosil Sarcosuchus pertama kali ditemukan oleh ahli paleontologi bernama Alex Felix de la Barren pada tahun 1966, yang kemudian ia beri nama dari bahasa Yunani Sarcosuchus Imperator, yang berarti kaisar buaya. Nama ini tentunya ia berikan berdasarkan ukuran tubuhnya yang berbaring terbalik dengan buaya modern serta sifat alaminya sebagai predator ganas. Sebagai perbedaan, buaya air tawar yang hidup saat ini dapat tumbuh dengan panjang hingga 6 meter dan berat lebih dari 1 ton. Mangsa terbesar yang dapat mereka makan adalah hewan seperti gaur dan kerbau, mengingat mereka adalah satu-satunya reptil terbesar yang hidup saat ini. Namun, hal tersebut tidak ada apa-apanya jika kita bandingkan dengan Sarcosuchus yang dapat mencapai panjang hingga 12 meter dan berat lebih dari 4 ton. Fosil yang kita lihat saat ini adalah fosil Sarcosuchus paling lengkap yang berhasil direkonstruksi oleh para paleontolog, kemudian dipamerkan di French National Museum of Natural History pada tahun 1999. Di sini kita bisa melihat bahwa kerangka kepala Sarcosuchus memiliki moncong yang sangat panjang, sekitar 7. Oke guys, aku pause dulu karena aku mau bilang sebenarnya Sarcosuchus kalau dibandingkan dengan Spinosaurus dia kalah guys. Untuk Deinosuchus aku belum terlalu tahu Spinosaurus menang apa enggak. Ya udah langsung aja kita lanjut. 25% dari kepalanya. Kondisi ini bisa disebut dengan Lonig-Rossfin condition, yang merupakan istilah dalam biologi untuk menggambarkan kondisi atau karakteristik organisme yang memiliki moncong atau snot yang panjang. Bentuk mulut seperti ini setidaknya sangat mirip dengan apa yang dimiliki oleh buaya gharial, yang menurut peneliti dapat membantunya untuk memperoleh pergerakan yang lebih hidrodinamis. Dengan begini, Sarcosuchus dapat menyelami badan sungai untuk berburu mangsa tanpa harus mengeluarkan energi yang banyak saat membuka mulutnya. Meskipun begitu, Sarcosuchus bukanlah buaya yang mau melahap dinosaurus dengan mudah, seperti yang terjadi pada Deinosuchus. Gigi Sarcosuchus yang telah diteliti menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan buaya modern. Gigi depannya yang panjang dan tajam sepertinya ia gunakan untuk memotong dan mencuri mangsa. Gigi yang ada di belakang mulutnya kemungkinan telah beradaptasi untuk menemukan mangsa berkerangka keras seperti kura-kura atau menghancurkan tubuh dinosaurus. Tapi Itu bukan Spino ya tadi.
dinosaurus yang dapat ia jatuhkan hanya segelintir saja. Iya. Penelitian Iya. pada tahun 2014 menghasilkan kesimpulan jika Sarcosuchus tidak mematikan Deinosuchus dalam memburu mangsa besar dikarenakan tengkorak yang terlalu lemah untuk melakukan detrol. Detrol sendiri adalah cara berburu buaya di mana mangsa akan ditarik ke dalam air untuk melakukan aksi dismembering dengan cara memutar tubuhnya. Tubuh mangsa yang telah terpotong-potong setidaknya akan membantu buaya untuk mencerna makanan tersebut daripada memakannya secara utuh. Tapi hasil penelitian ini mengalami penolakan karena premis yang dibangun hanya berdasarkan buaya bermoncong panjang yang hidup saat ini, di mana mereka tidak dapat menggunakan cara detrol untuk membunuh mangsa. Padahal sejauh ini hanya buaya Cuvier caiman yang tidak dapat melakukan hal tersebut, sedangkan spesies buaya lainnya masih memungkinkan. Karena itulah penelitian mengoreksi temuan tersebut mengatakan Rebutan. buaya garial saja bisa melakukannya, apalagi dengan buaya sekelas Sarcosuchus yang tentunya lebih superior. Namun yang pasti adalah bentuk bulu Sarcosuchus yang bermoncong tidak dapat memberikan daya gigitan yang cukup kuat dibanding Deinosuchus. Hal ini membuat dinosaurus yang mau dijatuhkan bukan dinosaurus sekelas T-Rex, melainkan dinosaurus herbivora dengan nama Hadrosaurus. Ia tentu akan memanfaatkan momen di mana Hadrosaurus sedang lengah saat minum air di sungai, untuk kemudian ia terjun dan kemudian ia seret ke dalam air. Selain dinosaurus, makanan utama Sarcosuchus yang telah ditemukan umumnya hanya berupa ikan-ikan yang besar. Salah satunya adalah spesies ikan kolakan yang dikenal dengan Masonia dengan panjang mencapai 6 meter. Lalu, bagaimana Sarcosuchus jika kita coba bandingkan dengan Deinosuchus yang dikenal sebagai King of Crocodile? Nah, iklan guys. Deinosuchus guys. Ini adalah Amerika Utara, sebuah benua yang dulunya dihuni oleh batu-batu ganas dari zaman Kapur akhir sebelum peristiwa kehancuran terjadi. Dinosaurus Rex adalah salah satu penghuni benua tersebut yang diklaim sebagai dinosaurus teropoda paling mematikan yang menguasai daratan. Kata siapa? Spinola. Ini guys, channel ini walaupun aku tonton si belajar dunia purba itu ngejek Spinosaurus guys sebagai dinosaurus terlemah cenah. Gitu cenah katanya cenah. Ketika berada di daerah lain, Padahal bangga ya guys ya, nggak lemah ya guys ya. Dia aja lawan Spinosaurus mate. sungai ataupun rawa-rawa, T-Rex pastinya akan dibuat ketakutan oleh predator yang lebih besar darinya yang selalu mengintai mangsanya dari balik air yang keruh. Predator ini tidak lain adalah Deinosuchus, spesies buaya purba terbesar kedua yang diburu bagi Tyrannosaurus Rex. Ia mendapat julukan sebagai King of Crocodile atau raja dari para buaya berkat ukuran tubuhnya yang layak untuk dibagi lebih besar dengan panjang mencapai 9 meter dan berat mencapai 4 ton. Deinosuchus pertama kali muncul pada zaman Kapur akhir sekitar 70 juta tahun yang lalu berkat temuan fosil yang ditemukan pada tahun 1868 oleh seorang geologis bernama Ebenezer Emmons berupa fosil gigi yang begitu besar. Gigi besar tersebut awalnya dikira sebagai gigi Plesiosaurus yang melihat banyaknya fosil Plesiosaurus yang ditemukan di North Carolina, Amerika Serikat. Namun, semuanya berubah ketika peneliti bernama Hatcher and Holland mencoba mempelajari fosil Paleosaurus yang baru ia temukan yang ternyata bukan milik dari Ankylosaurus, melainkan buaya purba yang kemudian ia namai dengan Deinosuchus atau Terrible Crocodile. Hingga pada tahun 1940, sebuah ekspedisi dilakukan oleh American Museum of Natural History berhasil menemukan fosil-fosil dari buaya raksasa lainnya yang kemudian direstorasi sehingga bentuk kerangka kepala awal dari Deinosuchus. Ketika Deinosuchus hidup, sebuah lautan dangkal dikenal dengan Western Interior Seaway bagi Amerika Utara menjadi dua daratan utama, yaitu Laut Media di barat dan Appalachia di timur. Kedua daratan ini jadi habitat yang begitu subur baik bagi dinosaurus dan juga buaya purba seperti Deinosuchus, dikarenakan wilayah ini umumnya terletak di hulu sungai atau daerah pantai yang berdekatan dengan laut. Dan disinilah Deinosuchus sebagai King of Crocodile hidup bersama satwa purba lainnya, mulai dari dinosaurus hingga penyu laut. Fosil bekas gigitan Deinosuchus yang ditemukan sejauh ini menginformasikan jika ia menjadi predator bagi penyu laut berukuran cukup besar dengan nama Celospargus advena. Fosil lain yang tak kalah penting untuk mengetahui diet makanan dari Deinosuchus adalah temuan bekas gigitannya terhadap Dinosaurus theropoda yang sama-sama berperan sebagai predator.
Mereka adalah Apalachiosaurus dan juga Allosaurus yang hidup dalam satu ekosistem dan menjadi rantai makanan bagi Deinosuchus. Lantas, seberapa kuat gigitan Deinosuchus sebenarnya sehingga ia dinobatkan sebagai buaya terkuat ngalahi Sarcosuchus? Penelitian baru ini yang dipimpin oleh paleontolog Dr. Adam Cossetti mencoba meneliti ulang wujud dari Deinosuchus. Hasil penelitian tersebut memverifikasi bahwa Deinosuchus memiliki gigi sebesar pisang yang cukup kuat untuk menyerang makanan Sebesar pisang. Penelitian ini sekaligus menguatkan dari penelitian sebelumnya terhadap sisa tengkorak dan bekas gigitan Deinosuchus pada tulang fosil dinosaurus yang ternyata itu memang terjadi. 22 gigi besar yang ada di mulut Deinosuchus mampu meremukkan tulang mangsa yang ada di sekitarnya dengan estimasi kekuatan sekitar 2 kali lipat dari gigitan buaya air tawar. Dengan begini, Tyrannosaurus Rex yang hidup sezaman dan juga satu kawasan dengan Deinosuchus diperkirakan tidak berdaya jika Deinosuchus tiba-tiba muncul dari balik air yang tenang. Ia kemungkinan dapat menunggu mangsa yang lewat dengan menahan napas mereka selama kurang lebih 2 jam. Dan setelah mangsa mendekat seperti T-Rex, Deinosuchus dengan tiba-tiba menyerang dan kemudian menyeretnya ke dalam air dan menenggelamkannya. Cara berburu ini setidaknya dapat menimbulkan kejutan pada mangsa yang dapat membuatnya kehilangan kemampuan untuk bereaksi secara efektif. Ketika di dalam air, Deinosuchus akan melakukan detrol dengan memutar-mutar tubuhnya supaya organ pada mangsa bisa terpotong-potong menjadi kecil untuk memudahkannya dalam mencernanya. Hal ini tentunya didukung dengan morfologi mulutnya yang tidak terlalu ramping seperti Sarcosuchus, melainkan lebih mirip dengan buaya air tawar yang hidup seperti ini. Karena itulah, Deinosuchus memiliki tubuh yang besar serta bentuk moncong yang relevan untuk mangsa-mangsa besar membuat Sarcosuchus terlihat inferior di depannya. Baiklah lagi. Kenapa bisa besar? Pada saat ini adalah foto yang menggambarkan betapa besarnya buaya yang hidup saat ini dari jenis buaya air tawar. Tubuhnya yang bisa mencapai berat 3,5 ton bisa ia dapatkan berkat melimpahnya mangsa dan habitat yang jauh dari manusia. Buaya dengan nama lolong ini misalnya dari spesies buaya air tawar yang dinobatkan sebagai buaya terbesar di dunia. Proses ikanisme pada buaya ini cukup mirip dengan yang dialami oleh titanoboa yang telah kita bahas sebelumnya. Mereka tidak pilih-pilih dalam hal sumber makanan yang ada di habitatnya, kecuali dari segi ukuran. Buaya yang besar itu tidak mau memburu makanan yang lebih kecil darinya, melainkan ia akan memburu mangsa seperti kerbau, kanguru, hiu banteng, dan bahkan hewan ternak yang sangat tersesat untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuhnya yang tinggi. Faktor lain yang juga mendukung gigantisme pada buaya adalah faktor genetika. Sejauh pengamatan peneliti, buaya air tawar saat ini telah berhasil mempertahankan gen atau kelompok gen yang bertanggung jawab atas pertumbuhan cepat untuk menjadi raksasa. Lantas, bagaimana dengan Deinosuchus ataupun Sarcosuchus? Secara umum, cara buaya purba dapat melampaui ukuran buaya modern masih Bentar lagi, guys. hingga saat ini. Selain cara-cara yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti bernama Gregory Erickson dan Christopher Brochu dari Stanford University menemukan sesuatu yang unik ketika mencoba memotong fosil osteoderms dari buaya purba. Dari sana, peneliti dapat memprediksi berapa usia dari fosil tersebut ketika mereka mengalami kematian melalui sesuatu yang dikenal dengan growth ring atau lingkaran pertumbuhan. Hasil penelitian tersebut ditemukan jika Deinosuchus dapat memperoleh tubuh besarnya ketika menginjak usia 35 tahun. Ketika calon bayi Deinosuchus lahir dari cangkang telur, pada setiap tahunnya tubuhnya akan tumbuh sekitar 0,3 meter. Sehingga faktor genetika lah yang membuat Deinosuchus dapat menjadi buaya raksasa. Tanpa sehari-hari ia berhadapan dengan dinosaurus dan juga hewan lainnya yang berada di badan perairan untuk membantunya menjadi lebih besar. Terima kasih. Oke guys, segini dulu videonya. Jangan lupa kalian subscribe ya guys, karena ntar lagi 600 subscriber ya guys. Bye bye.